Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yaser selaku dosen pengampu mata kuliah Kesehatan Global. Baik, nama saya Putri Azahra dengan NPM 01222200004 dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang tuberkulosis masalah kesehatan. Baik, untuk table of contents-nya itu yang pertama ada definisi tuberkulosis, yang kedua ada faktor resiko dan prevalensinya, yang ketiga ada gejala dari tuberkulosis, yang keempat pencegahan dan penyebabnya, yang kelima diagnosis dan tata laksana, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Baik, yang pertama itu definisi tuberkulosis. Definisi tuberkulosis. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini biasanya menyerang paru-paru, namun tidak jarang pula bakteri dapat memengaruhi bagian tubuh lainnya. Bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ tubuh selain paru-paru perlu dibedakan dengan TBC biasa. Tuberkulosis atau TB ialah pemicu utama morbiditas serta mortalitas di segala dunia. Merupakan penyakit yang diakibatkan oleh kuman patogen ialah Mycobacterium tuberculosis. TB pengaruhi paru atau tuberkulosis paru, namun bisa pula mempengaruhi bagian tubuh lain, atau TB ekstra paru. Di tahun 2015 diperkirakan terdapat 10,4 juta permasalahan TB baru atau insiden di dunia, di mana 5,9 juta atau 56% pada laki-laki, 3,5 juta atau 34% pada perempuan, serta 1,0 juta atau 10% pada kanak-kanak. Ini menurut Organisasi Kesehatan Dunia pada tahun 2016. Secara global, insiden tuberkulosis per 100.000 penduduk turun dekat 2% per tahun. Regional yang sangat cepat hadapi penurunan di tahun 2013 sampai 2017. Merupakan Regional World Health Organization Eropa atau sekitar 5% per tahun, serta Regional World Health Organization Afrika atau sekitar 4% per tahun. Terus yang kedua ada faktor risiko dan prevalensi. Untuk faktor risiko dari penyakit tuberkulosis itu sendiri, yang pertama itu karena daya tahan tubuh yang rendah. Pada masa muda terdapat beberapa faktor yang dapat menurunkan daya tahan tubuh seperti kekurangan nutrisi, kekurangan istirahat, pola makan yang tidak sehat, dan terlalu banyak mengkonsumsi alkohol dan rokok. Yang kedua, lingkungan yang buruk. Lingkungan yang buruk seperti lingkungan yang kotor, lembab, dan berdebu meningkatkan resiko infeksi TBC pada orang muda. Selain itu, yang tinggal di daerah dengan angka kasus TBC tinggi juga lebih rentan terhadap infeksi. Yang ketiga, kontak dengan penderita TBC. Orang muda yang memiliki kontak dengan penderita TBC memiliki resiko lebih tinggi untuk terinfeksi. Hal ini terjadi karena bakteri TBC dapat menyebar melalui udara ketika seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin. Yang keempat itu kondisi medis lainnya. Kondisi medis lainnya seperti penyakit gula, HIV atau AIDS, dan penyakit ginjal kronis dapat meningkatkan resiko seseorang untuk terinfeksi TBC. Hal ini terjadi karena kondisi medis tersebut dapat menurunkan daya tahan tubuh. Penggunaan obat-obat tertentu juga termasuk ke dalam resiko.
Nah, konsumsi obat-obatan tertentu seperti obat-obatan imunosupresif dapat menurunkan daya tahan tubuh dan meningkatkan resiko terinfeksi TBC. Yang keenam juga, kelaparan juga termasuk. Orang yang mengalami kelaparan atau kekurangan gizi juga memiliki risiko lebih tinggi terinfeksi TBC. Hal ini terjadi karena kekurangan gizi dapat menurunkan daya tahan tubuh dan membuat seseorang lebih rentan terhadap infeksi. Terus yang ketujuh juga kebersihan diri yang buruk. Kebersihan diri yang buruk, perilaku seperti tidak mencuci tangan secara teratur, terus juga atau tidak menjaga kebersihan lingkungan sekitar dapat meningkatkan risiko terinfeksi dari TBC. Terus juga prevalensi tuberkulosisnya. Prevalensi dari TB pada tahun 2013 sampai 2014, kasus TB dengan konfirmasi bakterium di Indonesia sekitar 759 per 100.000 penduduk berusia 15 tahun, serta kasus TB BTA positif sebesar 257 per 100.000 penduduk berusia 15 tahun ke atas. Pada survei Riskesdas pada tahun 2013, semakin meningkat umur prevalensinya, semakin besar juga kemungkinan berlangsung reaktivasi TBC, serta durasi paparan TBC lebih lama dibanding kelompok usia di bawahnya. Terus juga yang ketiga ada gejala dari tuberkulosis. Nah, gejalanya apa aja sih dari penyakit tuberkulosis? Yang pertama, demam dan meriang dalam jangka waktu yang panjang, terus juga sesak nafas dan nyeri dada, berat badan menurun, ketika batuk terkadang dahak bercampur darah, nafsu makan yang menurun, berkeringat di malam hari meski tanpa melakukan kegiatan. Nah, juga yang keempat ada pencegahan dan penyebabnya. Untuk pencegahan tuberkulosis, terapi pencegahan yang umum dengan memberikan dosis harian berupa antibiotik isoniazid atau INH, antibiotik berbentuk pil tunggal yang dikonsumsi selama 6-9 bulan. Sementara untuk TBC aktif mendapat pengobatan kombinasi antibakteri dengan minum obat selama 6 hingga 12 bulan. Penyakit TB ini dapat menimbulkan komplikasi yang berbahaya dan dapat menimbulkan kematian apabila tidak diobati atau pengobatannya tidak tuntas. Terus selanjutnya itu ada penyebab dari tuberkulosis. Penyebab terjadinya TBC adalah karena bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru. Penularan penyakit ini terjadi ketika seseorang menghirup udara yang terkontaminasi bakteri tersebut. Bakterinya apa? Bakterinya itu yaitu Mycobacterium tuberculosis. Nah, terus juga bakteri tersebut dikeluarkan oleh penderita TBC saat batuk atau bersin dalam bentuk percikan lendir. Berarti kayak kental-kental gitu. Nah, penderita HIV atau AIDS ataupun orang dengan status gizi yang kurang lebih mudah terinfeksi TB. Terus juga penularan TB biasanya terjadi di dalam ruangan yang gelap dengan minim ventilasi di mana percik dapat bertahan di udara dalam waktu yang lebih lama. Cahaya matahari langsung dapat membunuh tuberkel bacilli dengan cepat, namun bakteri ini akan bertahan lebih lama di dalam keadaan yang gelap. Kontak dekat dalam waktu yang lama dengan orang terinfeksi meningkatkan resiko penularan. Human immunodeficiency virus atau HIV dan tuberkulosis TB adalah dua penyakit menular yang merupakan penyebab utama kematian secara global. Semenjak pandemi COVID-19, selain TB atau COVID-19 adalah penyakit menular yang terutama melibatkan paru-paru. Yang kelima itu diagnosis dan tata laksananya. Diagnosis tuberkulosis. Diagnosis tuberkulosis paru atau TBC paru ditegakkan berdasarkan gejala batuk kronis yang dapat disertai batuk berdahak, dahak berdarah, penurunan berat badan, keringat malam, sesak dan demam, pemeriksaan fisik toraks, dan dapat
menemukan kelainan suara napas. Selain itu, pemeriksaan penunjang seperti ronsen toraks, pemeriksaan sputum, basil, tahan asam atau BTA, dan tes Mantox dan juga dapat dilakukan untuk diagnosis. Untuk tata laksana tuberkulosis, penata laksanaan tuberkulosis paru atau TBC paru dilakukan dengan pemberian obat anti tuberkulosis atau OAT, misalnya isoniazid, rifampicin, pirazinamid, dan etambutol. Kondisi obat-obat ini dikonsumsi secara teratur dan diberikan dalam jangka waktu yang tepat meliputi tahap awal dan tahap lanjutannya. Terus juga yang keenam ada kesimpulan. Infeksi TB terus menjadi penyakit menular fatal yang paling umum di dunia. Pendanaan untuk penelitian dan implementasi program telah mengikuti investasi global untuk penyakit lain. Kemajuan dalam alat diagnostik, pengawasan pasien yang aktif, dan fokus global dalam mendeteksi dan memetakan galur patogen dan resisten terhadap obat adalah strategi yang terbukti untuk mengendalikan penyakit ini. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.